Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas mengenai melihat prospek saham ASI di tahun 2024 wajib dikoleksi. PT Astra International Tbk didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini melakukan diversifikasi melalui 7 segmen usaha, yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi, energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Seluruh operasional bisnis Astra dikelola oleh 235 anak perusahaan Ventura bersama dan entitas asosiasi dan didukung oleh 194.359 karyawan. Astra selama ini dikenal sebagai pionir dalam distribusi kendaraan dan memiliki ekosistem otomotif yang lengkap dari hulu ke hilir. Merek-merek kendaraan roda 4 di bawah Astra mencakup Toyota, Daihatsu, Isuzu, Audi Trucks, Yugot, dan BMW. Sedangkan merek-merek kendaraan roda 2 di bawah Astra utamanya adalah Honda. Astra juga menjalankan penjualan suku cadang melalui anak usahanya PT Astra Auto Parts Tbk dan jasa otomotif lainnya melalui Astra World. Selain otomotif, saat ini Astra mengoperasikan 6 segmen usaha lainnya yang sudah disebutkan di atas dan semuanya sukses dinahkodai Astra. Yang kedua, kinerja ASI berdasarkan laporan keuangan. Pada akhir tahun 2023, PT Astra International Tbk membukukan laba bersih 33,83 triliun rupiah, naik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan keuangan ASI di 5 tahun terakhir. PT Astra International Tbk berhasil membukukan kenaikan laba bersih dan pendapatan yang tinggi sepanjang tahun 2023. Berdasarkan laporan keuangan ASI per 31 Desember tahun 2023, laba bersih ASI naik 16,91% secara per tahun, menjadi 33,83 triliun rupiah. Pada periode 2022, laba bersih ASI sebesar 28,94 triliun rupiah. Pendapatan ASI per 31 Desember tahun 2023 didorong segmen alat berat dan tambang sebesar 128,58 triliun rupiah. Diikuti oleh segmen otomotif yang mencapai sebesar 128,25 triliun rupiah. Kemudian, segmen jasa keuangan sebesar 29,99 triliun rupiah dan segmen agribisnis sebesar 20,74 triliun rupiah. Adapun ASI membukukan pendapatan sebesar 316,56 triliun rupiah. Capaian ini naik sebanyak 5,03% secara tahunan dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu 301,37 triliun rupiah. Beban pokok pendapatan ASI turut naik menjadi 243,25 triliun rupiah, naik sebanyak 5,17% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 231,29 triliun rupiah. Alhasil, laba bruto ASI naik menjadi 73,31 triliun rupiah atau naik sebanyak 4,59% dibandingkan laba bruto tahun lalu sebanyak 70,08 triliun rupiah. Sementara total liabilitas ASI per tanggal 31 Desember 2023 menjadi 195,26 triliun rupiah dibandingkan per 31 Desember tahun 2022 sebesar 169,57 triliun rupiah. Sedangkan ekuitas ASI naik menjadi 250,41 triliun rupiah per 31 Desember tahun 2023 dibandingkan ekuitas ASI tahun lalu sebesar 243,72 triliun rupiah. Meskipun pada periode sebelumnya, performa fundamental Astra International tergolong cukup bagus, KAIR menilai tahun buku 2024 performa bisnis ASI berpotensi lebih maksimal yang didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain faktor kondisi ekonomi, beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Astra yaitu kondisi global termasuk situasi geopolitik yang dapat berdampak pada harga komoditas dan energi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara lain yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik. Segmen bisnis otomotif PT Astra International Tbk diperkirakan akan kembali ngegas pada tahun 2024. Di samping itu, portofolio bisnis yang beragam dapat membantu menjaga kinerja ASI ke depan. Jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans akan bergabung di komunitas kami. Nah, itu Sobat Pans pembahasan mengenai saham PT Astra International Tbk. Jika Sobat Pans ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.